Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal gaming test Wuthering Waves seperti biasa si Motorola Edge 60 Fusion. Untuk reviewnya bakal tayang besok ya di main channel Stef Tech, stay tune aja. Dan disclaimer, kalian banyak yang rekomen gue pakai Scene 8 untuk ngetes si overlay-nya, karena kan Android 15 nggak bisa pakai Taskmaster, dan gue udah install ya Scene 8, bisa kita lihat. Nice, jadi mari kita langsung aja buka si Wuthering Wave-nya. Gue juga udah kasih pre-applied settingsnya, nanti kita sebelum mulai tes gue bakal liatin setting yang menurut gue cocok untuk Motorola Edge 60 Fusion. Dan settingan gue tuh biasanya gak full ke rata kiri biar bagus ya performanya, tapi masih bisa mempertahankan visual yang bagus, tapi gameplaynya juga masih playable. Itu sih yang gue pengen cari. Jadi langsung aja kita masuk ke gamenya. Ini lagi loading. Ini by the way untuk Motorola Edge 60 Fusion dia pakai si MediaTek Dimensity 7400 yang gak beda jauh sebenarnya sama 7300, cuma beda 100 MHz untuk si clock speednya. Dan juga untuk masalah UFS sendiri, Edge 60 Fusion UFS-nya UFS 2.2, jadi bisa dibilang ya loading speed-nya nggak bakal sekenceng kayak Galaxy A56 gitu ya. Gue expect sih kayaknya performance gaming nggak bakal secepat Galaxy A56 in general sih. Karena kan ini chipsnya juga kurang powerful dan bisa kita lihat lebih tipis ya, ini HP tipis banget. Oke, settingannya dulu ya, kita bahas settingan dulu. Pertama gue taruh atas dulu sini, dan FPS kita taruh di kanan gini aja ya, udah enak kayaknya posisinya. Atau di kiri deh, biar nggak ngalangin tangan gue. Nah, di situ. Untuk setting, bisa kita lihat, setting sendiri, gua ini settingannya tuh yang menurut gue pas ya, ada di resolusinya medium, karena high HP ini kurang kuat, frame rate di 60, special effect quality medium, FSR gue matiin biar visualnya bagus, tapi gue nyalain anti-aliasing. Ini kalian bisa matiin juga anti-aliasing, tapi karena ini udah di resolusi medium, gue sih nyalain aja. Ya, kalian bisa copy kalau ingin, dan jangan lupa juga, biar visualnya makin bagus tanpa nurunin performance, kalian harus adjust color settingnya. Karena by default, color setting si Wuthering Wave tuh di 50-50 di tengah semua, kayak gini nih. Kalau kita reset. Nah, seperti ini. Itu bener-bener wash out banget, bener-bener pudar banget warnanya. Jadi gue rekomen brightness turunin aja ke low, saturasi ke 56, 55, atau 60, terserah kalian, dan kontras juga samain sama si saturasinya, confirm, dan gambarnya bakal jauh lebih sinematik dan lebih enak di mata, bisa kita lihat. Lebih vibrant juga ya. Jadi, seperti biasa, khas channel ini kita pertama lawan si Weekly Boss dulu ya, karena gue lagi grinding buat si Cartet ya, karena video ini pas rilis, Cartet ya belum rilis ya. Jadi, gue mau ke Wheel of Broken Fate, kita lawan dia sekali, abis itu kita atau dua kali ya kita lawan ini, sekalian lihat performanya gimana. Dan habis itu kita lawan HKT lagi seperti biasa. Terus nanti kita coba lawan hologram ya, karena banyak yang request juga kalau lawan hologram bagaimana experience-nya. Tapi kalian harus tahu kalau gue tuh PC player, jadi kalau main hologram mungkin gue nggak bakal sejago di PC ya, atau mungkin bakal cukup banget. Gue kurang biasa soalnya pakai controller kayak gini. Oke, speaker juga gue udah set ke Dolby Atmos-nya yang smart, jadi ini harusnya udah setting ke gaming. Kita langsung aja pakai siapa ya, karakter. Pakai Carlotta aja boleh ya. FPS kayaknya kita mending taruh atas aja deh ya. FPS ini nih. Sebelahan aja. Dari go. Volume gue naikin dulu, dan gue seperti biasa nggak bakal ngomong pas lawan musuh biar bisa denger speakernya gimana. Let's go. Dan seperti itu ya, Easy Cartetia sih ini salah satu weekly boss yang gampang banget ya. Dan tidak annoying kayak Jue, itu Jue annoying banget terbang-terbang sana-sini. Paling benci gue ya, kalau game kayak gitu. Kita lawan sekali lagi ya, kita lawan sekali lagi, habis itu gue mau bahas bagaimana performance-nya. Tadi kan lihat kita mulai performance 1, baterai di sekitar 97% atau 96, gue lupa lagi ya, bisa di rewind aja ya. Oke, kita lawan lagi sekali lagi.
There you go. Easy banget ya. Game gacha sih sebenarnya nggak ada yang susah. So, kalau misal performance di dalam ruangan gini memang bukannya terbaik juga ya. Tapi kalau misalnya nggak ada musuh, bisa kita lihat FPS sendiri di 60-an. Tapi tadi pas lagi battle bisa 40-30-an ya di dalam ruangan. Jadi memang chipset ini bukan yang paling kencang. Dan yang pastinya Motorola juga ini Edge 60 Fusion bukan HP gaming. Tapi untuk di dalam ruangan gitu sih masih sangat playable banget. Oke, nice. Dan yang gue suka juga, ini dari speakernya surprisingly bagus ya. Dia separasinya oke. Jadi biasanya kan kalau main game di HP tuh yang gue rasa ya rata-rata dia suaranya karena speaker kecil jadi sound saja tuh sempit banget, kadang jadi kayak campur aduk, jadi pusing ngedengerinnya. Tapi kalau ini bagus, nggak ada masalah, enak didengar juga. Nice. Dan bassnya juga kerasa bagus. Overall sih speaker salah satu highlight dari HP ini menurut gue, bagus banget untuk harganya. Ya malah gue lebih prefer speaker di HP ini daripada di Galaxy A56 kemarin sih untuk opini gue ya. Oke, next kita langsung aja lawan si HKT. Keburu nggak ya? Apa kita lawan yang lain? Ya, nggak apa, kita lawan HKT aja ya, langsung cepat. Loading, bisa kita lihat. Nggak yang paling cepat, tapi masih acceptable ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke open world kayak gini, misal kita mau terbang. Aduh, salah lagi. Nah, kita terbang ke tengah dulu aja. FPS di open world gini ya, pakai settingan tadi 48 sih masih absolutely playable menurut gue. Dan kalau misalnya kita coba terbang. Nah, terbangnya pastinya nggak bakal seberat kalau jalan-jalan ya, kayak gini-gini nih. Beautiful, nice, 50 FPS-an, masih playable. Sebenarnya kalian bisa aja main di high, kalau misalnya mau exploring gini, yang pastinya bakal lebih bagus. FPS tapi bakal sekitar 40-30-an, itu turunnya lumayan. Jadi ya, kita langsung aja lawan, sekali lagi ya, lawan HKT. Kita lawan di Weekly Challenge, kita ke HKT ini. HKT soalnya banyak banget efeknya, lebih ribet ya efeknya daripada si Kartetia, bukan Kartetia itu, Through the List. Dan abis ini kita mau coba lawan Lorelei, abis itu kita ke hologram. Atau hologram dulu ya, kita save the best for last, karena Lorelei itu benar-benar menghancurkan performance banget. Kita coba ganti deh ya ke siapa ya? Udah lama ya nggak pakai Jinxie, apa nggak, Carlota lagi deh sebagai Head of Montelli, kita Carlota lagi deh. Seperti biasa gue nggak bakal ngomong, let's go. Turunnya sampai 24 tuh, lihat. Damn, bisa kita lihat FPS tadi paling low-nya sampai 23-24 FPS ya. Asalkan kalian masih inget sih masih oke playable, tapi memang kelemahan dari HP ini gue rasa FPS drop-nya lumayan insane. Dari 50 bisa sampai 20 terus naik lagi, tapi bukan stutter ya, itu FPS drop aja karena dia RAM-nya 12 GB jadi udah lebih dari cukup dan gue nggak rasa stutter. Dan bisa kita lihat sih ini kayaknya udah ada thermal throttling ya. Tadi kita pas lawan si Through the List di dalam ruangan masih sekitar 60 FPS-an. Ini dia di 53, oke naik lagi 40-an ya, jadi itu turun sekitar 58 FPS-an lah ya kelasanya. Oke, kita coba lawan hologram ya. Seperti kalian request, gue kayaknya bakal langsung mati lawan hologram. Gak apa lah ya, karena ini to be honest susah banget main di HP itu kalau hologram. Jadi kalian yang bisa sampai difficulty 6 main di HP, itu gue respect banget. Gue sih hanya bisa kayak gituan di PC ya. Gue benar-benar analog lah, generasi analog bukan generasi, maksudnya yang pencet-pencet tombol gitu, touchscreen gitu gue masih nggak suka ya.
Oke, mana sih hologram tuh? Di mana kau hologram? Bukan. Boss challenge ya. Whatever, dude. Kita langsung cari aja dari sini. Otak gue lagi nggak jalan. Dia tuh ada hologram di Rinasita kan deket sini nih. Tapi ya, overall untuk temperatur sendiri sebenarnya dia masih belum panas banget ya. Bisa kita lihat BT temperatur 38 Celcius. Tapi memang thermal throttling-nya udah mulai ada gitu, udah mulai kerasa. Ya kita lawan Fleur-de-Lis lagi. Mungkin bakal mati. Who cares? Gak apalah, mati aja. Nah, jadi kalau lagi di open world kayak gini, keren ya grafiknya. Pakai settingan tadi, color settingnya 50. Pasti kalau lawan ini bakal hancur lebur sih FPS-nya, 100%. Kita langsung atas ya. Kita lawan siapa ya? Fleur-de-Lis deh. Fallacy of No Litter ini nyebelin banget. Ada kayak ability yang dia kita hanya bisa ngedodge gitu ya. Karakter itu desain yang tai banget sih, kayak gitu. Soalnya buat time attack, ngulur waktu doang kerjaannya, nggak penting. Oh. Nope. What the fuck is that? Oh fuck me dude. So lagi. Can't see anything. Nah, what? Ulti di mana? Lagi tolol. Kena dong. What was that? Wow. That is so scary dude. Wait, what the fuck? Oh, okay. Well, we lose. Oh my god, so laggy, dude. Yep. Fuck this. Gak enak, gak bisa gini-gini. Okay, well, whatever. We lose, but seperti itu ya. Menurut gue sih, kalau bisa kalian tadi ya pas banyak efek kayak gitu, FPS-nya sampai 20 FPS loh, dan itu memang susah banget untuk kontrol si karakternya, panning aja lagi banget, dan kadang kayak nggak mau ke-trigger si ability-nya gitu. Kalian lihat kayak aku nge-spam, tapi dia kadang nggak mau ke-trigger gitu, I don't know why. Jadi ya, HP ini kalau kalian emang bener pengen main di absolutely hologram gitu ya, rata kiri semua ultra performance aja deh, mendingin. Kalau di settingan gue kayak gini, untuk having fun aja ya, kalau nge-try hard, rata kiri aja deh, biar bagus. Karena pasti kalau rata kiri ini playable ya. Jadi ya, fuck man. It's hard, dan temperatur sendiri dia naik sekarang hampir ke 40 Celcius. Jadi thermal throttling udah kerasa, bisa kita lihat. Yang tadinya kita nongki di sini sekitar 53 FPS-an, sekarang di 41. Jadi thermal throttlingnya lumayan agresif, wajar lah ya untuk HP setipis ini.
Tapi overall ya, walaupun thermal throttling, HP-nya sendiri nggak panas banget loh. Nggak sampai nggak enak dipegang. Masih nyaman banget, hanya anget dikit aja. Dan frame juga nggak panas. Jadi, kalau misal ini gue nggak nyadar panas, ini nggak panas sama sekali. Dibanding sama kayak S24 FE atau misal kayak A56, ini bodinya sendiri overall anget doang, enak. Tapi ya, langsung aja terakhir kita lawan Lorelei ya. Kayaknya sih kalau tadi gue main di HP flagship kayak iPhone 16 Pro kemarin, kayaknya bisa sih. Tadi soalnya gue switchingnya bingung gitu, terus kayak panningnya kayak nggak enak aja. Tapi ya, nge-panning musuh gitu sih tetap lebih enak pakai mouse. Ya gue sih bukan Gen Alpha ya, jadi apapun enaknya di komputer. Let's go, kita lawan terakhir Lorelei. Abis itu kita ke Raguna untuk konklusinya seperti biasa. Tapi sih layar HP ini bagus ya guys. Jadi di medium setting pun warnanya oke banget ini. Ditambah color setting gue ya, vibrant banget, karakter kelihatan absolutely popping. Bisa kita lihat, buat para Visalia dan buat para Montelli warnanya bener-bener vibrant banget. Alright, langsung aja kita duduk di kursi. Ini kayaknya bakal absolutely struggling sih, 100%. Transisinya juga lumayan lama, kita udah main selama 16 menit ya. Lebihin dikit lah ya. Habis ini kita tutup di Raguna deh. Karena Raguna juga lumayan berat, soalnya crowd density-nya banyak banget. Let's go. Nggak ada ability sama sekali, nggak penting lah. Oops, got it. Yep, got that. Okay, didn't see that. Yap, lumayan struggling, tapi ya nggak parah banget ya, masih 24 FPS-an, masih lebih parah tadi di hologram. Bener kata kalian, hologram lebih hancur daripada Lorelei, tapi ya kalau kita cuma jalan-jalan di sini, 25 FPS. Oh my god, 20, wah, 12, what the hell is this? What? Kayaknya pas nyentuh, what the fuck? Kayaknya pas nyentuh 40 Celcius, dia thermal throttling lumayan agresif. Oke, normal lagi. Apa-apaan tadi guys? Sekarang udah 40 Celcius, tapi HP masih nggak panas, jadi ya lumayan bagus dia nahannya. Oke, kita langsung aja satu videonya, kita bakal ke Raguna seperti biasa. Baterai sendiri lumayan awet ya, karena dia kan besar 5500 mAh baterai, jadi kita main hampir 20 menit pun dari 96 ya, cuma turun 5%, 91. Awet lah, awet. Dan kalau misalnya kita mau ke kota nih, malam-malam, banyak lampu ya, banyak efek-efek lampu. Biasanya di tengah ini nih benar-benar low FPS-nya dan kelihatan langsung, wow, 15 FPS, 23, masih oke lah, masih oke menurut gue lah. Not the best, tapi masih oke. Untuk visual yang didapat ya, masih oke lah. Mana bathtub? Kita coba duduk di bathtub. Sublime. Ya, renderingnya bagus, no problem. Oke, jadi langsung aja. Oke, kita tunggu si Montelli ngomong dulu, Head of Montelli. Oke, there you go. Dan ya, konklusinya bagaimana untuk si ini ya, Motorola Edge 60 Fusion? Apakah bagus? Gue bisa bilang untuk HP yang bukan untuk gaming, dan ini HP-nya tipis sekali ya. Kita main ini berapa, 18 menit. Cukup oke sih. Thermal throttling dirasakan sekitar 10 menitan, yang cukup oke. Dan di settingan gue yang kombinasi visual dan performance, jadi nggak full performance atau full visual, masih playable lah, terutama kalau misalnya kalian hanya main mayoritas konten yang ada di Wuthering Waves. Jadi selain hologram ya, kayak misal Tower of Adversary, Whimpering Waves, menurut gue masih oke banget sih. Masih oke, apalagi itu kan di dalam ruangan. Masih bisa, dan itu kan salah satu konten yang, terutama kalau kalian udah main lama, Tower of Adversary juga nggak butuh banyak otak untuk main ya, kalian bisa sambil merem juga. Nggak ada masalah sih harusnya. Overall performance oke, dan untuk masalah panas sendiri memang dia cepet panas dan thermal throttling-nya agresif ya, agak agresif.
Dan bisa kita lihat maksimum sih selama kita main sekitar 40,9 atau 41 Celcius, tapi HP sendiri nggak panas banget kalau masih hanya anget-anget dikit aja. Dan untuk speakernya juga ini bagus loh, gue bisa bilang. Suara vokalnya clear, nggak rusak, soundstage-nya surprisingly oke, dan separasinya cukup bagus. Walaupun memang mid-range-nya atau suara kayak instrumen-instrumen ya yang di tengah, kayak misal suara gitar, bass gitu, kurang maju, kurang kerasa, tapi overall masih oke. Terutama dari separasinya dan soundstage-nya ini lumayan bagus. Jadi overall sih, kalau misal kalian beli HP ini untuk gaming atau khusus untuk gaming, gue yang pastinya gak rekomend sama sekali ya. Harga 5 jutaan banyak yang lebih bagus, dan lebih murah pun banyak yang lebih bagus seperti Infinix GT 30 Pro. Tapi kalau misal kalian beli HP ini, untuk HP utama all-rounder, tapi kalian happens untuk main game juga, masih oke loh, masih enjoyable dan masih playable banget. Terutama kalau misal kalian bukan try hard ya, nggak ingin min-maxing, switching karakternya harus exact gitu ya. Masih oke banget, ini masih enjoyable. Masih enak banget. Bagaimana kalau misalnya dibandingin sama kompetitor lainnya seperti Galaxy A56? Yap, Galaxy A56 menurut gue lebih bagus performance-nya, tapi speaker masih menang ini. Dan jujur untuk display sih, gue masih lebih suka display quality di Motorola Edge 60 Fusion. 11-12 lah. Performance-nya bagus di situ, tapi speaker dan display bagus di sini. Untuk all-rounder ini sih HP 5 jutaan, gue nggak expect performance-nya untuk sebagus ini ya. Karena MediaTek 7400 juga bukan chipset gamingnya bagus banget gitu. Dan HP ini tipis banget loh, jadi ya cukup impresif lah. Heating management-nya juga cukup bagus. Kalau misalnya gue mau rating untuk HP gaming, ini sih ratingannya di harganya sekitar 6 dari 10. Tapi kalau untuk HP all-rounder yang bisa gaming, ini 8 dari 10. Oke, cuma segitu aja untuk video gamingnya, udah kelamaan nih, udah 22 menit. Thank you for watching dan ketemu besok untuk video full review-nya yang lebih detail. See you tomorrow.